Terus ketiga, Atlantis dari timur, itulah julukan buat kota Xicheng. Kota bawah laut yang satu ini terkenal sebagai kota yang megah dan misterius nih guys. Peninggalan peradaban Imperial Cina. Berdasarkan arsitektur penemuan di bawah laut, diperkirakan kalau kota ini ada saat dinasti Qing dan Ming, sekitar tahun 1368 sampai tahun 1912, dan ada di bawah danau Qiando. Agak beda dari cerita Atlantis dan kota kuno lainnya nih guys. Kota Xicheng bukan tenggelam tanpa sebab, tapi emang sengaja ditenggelamkan nih guys. Kota ini ditenggelamkan tahun 1959. Tujuannya untuk membuat jalan bagi bendungan Sinan dan stasiun tenaga air. Kota ini nggak langsung ditenggelamkan gitu aja kok guys. Sekitar 300.000 warga direlokasi dulu sebelum akhirnya kota ini ditenggelamkan. Walaupun ada di bawah laut, kota ini masih terjaga dengan baik kok. Kamu masih bisa lihat hiasan batu singa, naga, dan prasasti bersejarah nih di sini. Kalau mau menyelam di kota kuno ini. Kota Bae tenggelam di sebelah barat Napoli. Kota ini disebut sebagai tempat tinggal bangsawan loh. Kota ini juga penuh villa mewah guys. Saking mewahnya, Julius Caesar dan Kaisar Nero juga sempat membangun villa di kota ini loh. Kota Bae bisa disebut sebagai Las Vegasnya Italia dulu kala guys. Tempat kehidupan malam bintang 5 bergeliat di zaman Romawi. Makanya orang-orang kaya dan bangsawan senang nih berlibur di sini sampai punya villa kan. Tapi kejayaan Bae selama 3 abad hancur lebur nih akibat serangan bangsa barbar dan pasukan muslim. Akhirnya di tahun 1500 kota ini ditinggalkan penduduknya deh. Kota ini terletak di kaki gunung Vesuvius. Seiring berjalannya waktu, aktivitas gunung semakin meningkat nih. Lalu ketinggian air juga semakin naik guys. Tenggelamlah kota Bae bersama dengan bangunan-bangunan mewahnya. Kota yang tenggelam ini pertama kali ditemukan tahun 1940-an oleh seorang pilot dari sebuah foto udara. Setelah diteliti selama bertahun-tahun, akhirnya kota tenggelam Bae dibuka untuk umum. Para wisatawan boleh menyelam dan melihat keindahannya sejak tahun 2002 silam. Tapi tetap harus menjaga kelestariannya ya. Jangan sampai kota tenggelam ini rusak. Yang kelima, Port Royal dikenal sebagai kota bajak laut pada masanya. Kota di abad ke-17 ini disebut sebagai kota terkaya, tapi juga paling terkutuk di dunia. Perompak alias bajak laut, pekerja seks, dan praktik perbudakan merajalela di kota ini guys. Tapi Port Royal punya lokasi yang strategis nih guys. Posisinya ada di jalur perdagangan dunia baru dan Spanyol. Makanya Port Royal jadi pusat perdagangan di Laut Karibia. Di film-film bertema bajak laut, kota ini pasti sering disebut nih. Kejayaan Port Royal hancur di tahun 1692. Gempa besar mengguncang Jamaika saat itu dan disusul dengan tsunami guys. Tsunami yang cukup besar pun menenggelamkan seluruh kota. Sekitar 5.000 orang jadi korbannya. Tahun 1735 Port Royal dibangun kembali nih guys. Jadi sekarang masih ada guys kotanya. Tapi nggak seluas dan sesukses dulu. Sebagian kota yang tenggelam dibiarkan gitu aja. Ya akhirnya sih jadi objek wisata yang menarik. Wisatawan harus menyelam sedalam 12 meter untuk melihat kota kuno yang tenggelam ini. Tapi dengan izin khusus ya, nggak bisa sembarangan menyelam. Sebagian reruntuhan bersejarah juga udah ada yang diangkat sih dan disimpan di Museum Sejarah dan Etnografi di Institute of Jamaica. Dan terakhir, kalau yang satu ini masih penuh dengan misteri nih guys. Entah dulunya kota atau cuma monumen ya. Letaknya ada di Pulau Yonaguni, Jepang. Tahun 1986, seorang instruktur selam bernama Kihachiro Aratake menemukan tumpukan bebatuan mirip bangunan. Awalnya sih Aratake mau mengamati hiu kepala martil, malah nemu bangunan ini guys. Bangunan persegi panjang ini memiliki sudut 90 derajat sempurna dan ditemukan di sekitar 6 meter di bawah laut. Menurut geologi Jepang, Masaaki Kimura, monumen ini adalah sisa bangunan seperti kuil. Di sekitar monumen, timnya juga menemukan lengkungan besar yang mendukung itu adalah bagian dari kuil. Dan bahkan bisa jadi kota yang tenggelam guys, 2 hingga 3.000 tahun lalu. Sedangkan seorang profesor dari Boston menyimpulkan monumen Yonaguni terbentuk secara alami nih, sama seperti bebatuan karang lainnya. Tapi kedua pendapat tersebut masih jadi perdebatan nih guys. Belum ada yang tahu nih, sebenarnya apakah monumen Yonaguni itu? Saking banyak yang penasaran, banyak juga loh penyelam yang datang langsung dan melihat seperti apa sih monumen bawah laut ini. Apakah memang sisa bangunan atau cuma bebatuan lautan semata? Semoga cepat ketemu ya kesimpulannya, biar gak bikin dunia penasaran nih.